Midfielder Jenius Part 1. Ketika semua pemain sepak bola ditanya apakah ada pemain yang ingin mereka jadikan rekan satu tim, semua pemain serentak menjawab nama Song Yujun. Sedari kecil hidup Yujun selalu tentang sepak bola. Saat SD dia sampai disebut si jenius sepak bola. Saat SMP dia dijuluki si dewa sepak bola. Dan jujur saja Yujun sendiri berpikir kalau dia adalah pemain yang hebat. Sampai akhirnya Yujun bertemu dengan orang itu. Saat Yujun berpikir kalau dia akan memamerkan skillnya dan membuat semua orang tercengang, lalu menjadi jagoan dalam tim, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemampuan pemain lain. Anak itu, dia adalah Son Heung-min, nomor 16. Dia memiliki statik yang lengkap dan finishing yang cukup gila. Bisa dibilang kalau dia adalah aset tempat itu. Dan itu juga adalah pertama kalinya dalam hidup Song Yujun dia merasakan kekalahan. Padahal orang itu juga anak baru seperti dirinya. Jadi Yujun bertekad untuk tidak mau hanya berakhir jadi pemain sampingan. Dan anak itu menjadi alasan Yujun mulai bekerja keras. Sejak hari itu Yujun latihan setiap hari, saat pagi bahkan setelah latihan tim. Cuaca seperti apapun tidak menjadi halangan untuk menghentikan Yujun berlatih. Dan saat ini 6 bulan kemudian, Song Yujun 17 tahun bermain sebagai seorang central midfielder alias gelandang tengah. Saat itu Yujun mencoba mengumpan bolanya pada Son Heung-min, tapi operannya terlalu jauh dan malah diterima oleh pemain lawan. Dan saat itu Son Heung-min yang juga berusia 17 tahun bermain sebagai seorang striker. Saat itu Yujun hanya bisa meminta maaf karena sudah memberikan umpan yang buruk. Tapi Yujun juga tidak hanya diam saja dan kembali berlari. Dia bertekad kalau dia akan bertanggung jawab dan menghentikan pergerakan lawan. Sementara itu lawan yang sedari tadi menempel Yujun sudah sangat kelelahan. Dia berpikir apa pemain lawan itu tidak lelah padahal dia terus-terusan berlari di seluruh babak pertama. Saat itu Yujun berhasil merebut bolanya, tapi sayang wasit sudah meniup peluitnya yang menandakan kalau babak pertama baru saja selesai. Saat sedang beristirahat di bangku, Son Heung-min datang dengan marah dan meminta penjelasan Yujun soal operan sampah sebelumnya. Saat Yujun memintanya untuk tenang, Son Heung-min berakhir menjetaknya. Saat itu Heung-min bilang untuk Yujun gunakan waktu tidur dan mainnya itu untuk berlatih saja. Mendengar itu, Yujun benar-benar kesal. Heung-min tidak tahu seberapa keras Yujun berlatih selama ini karena dia. Heung-min bilang kalau Yujun pasti tahu kalau sekarang waktunya tinggal 2 bulan lagi sampai proses seleksi Piala Dunia U17. Dan kalau Yujun mau lolos seleksinya, dia harus berlatih dengan keras juga. Mendengarnya, Yujun juga memikirkan hal itu. Piala Dunia U17 yang diselenggarakan oleh FIFA untuk para pemain di bawah 17 tahun. Kalau bisa bersinar di sana, maka mereka bisa mendapatkan perhatian dunia. Baru membayangkan latihan mengoper bolanya saja sudah membuat kepala Yujun pusing. Saat tiba-tiba wasit berteriak kalau babak kedua akan segera dimulai dan menyuruh para pemain untuk kembali ke lapangan. Saat itu Heung-min memberitahu Yujun untuk jangan sampai membuat kesalahan lagi dan bermain dengan benar. Tapi tiba-tiba Yujun merasakan sakit di matanya dan penglihatannya juga mulai memburam. Heung-min yang saat itu tidak mendapat jawaban apa-apa dari Yujun segera berbalik dan melihat kondisi Yujun yang sudah terbaring kejang di tempatnya. Semua orang langsung panik dan segera memanggil ambulan. Setibanya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau Yujun menderita buta warna. Saat ini dunia yang bisa Yujun lihat hanyalah hitam dan putih. Dan meskipun Yujun bisa menghindari kebutaan total, tapi mulai sekarang penglihatannya akan semakin memburuk. Jadi dokter menyarankan untuk dia banyak beristirahat di rumah dan hindari kegiatan yang membuat matanya tegang. Saat itu Yujun bertanya-tanya dengan khawatir apakah dia masih bisa tetap bermain bola atau tidak. Saat itu dokter memberitahukan sebuah kenyataan yang terasa lebih buruk dari penyakit buta warna itu sendiri. Kenyataan kalau Song Yujun yang seumur hidupnya hanya fokus pada sepak bola tidak bisa bermain bola lagi. 15 tahun kemudian di sebuah tempat makan mewah, terlihat Son Heung-min yang mengatakan info soal apa yang akan terjadi di timnya dan bilang kalau info ini adalah info yang ingin diketahui semua penggemar bola.
Mendengar itu, Yujun hanya mengiyakan, tapi dia tidak mengerti apa hubungannya info itu dengan pekerja kantoran seperti dirinya. Mendengar itu, Hyungmin jadi kesal sendiri. Dia nggak percaya kalau dia pernah main satu tim dengan orang seperti Yujun. Pada saat itu di TV menampilkan pertandingan di mana Hyungmin bermain di sana. Saat itu Yujun sambil bercanda bilang kalau itu dirinya dia pasti sudah mencetak 5 gol. Mendengar itu Hyungmin bilang kalau wajah Yujun saja sudah kartu merah. Jadi dia pasti dikeluarkan tanpa gol satupun. Son Hyungmin temannya ini mulai dari Piala U17 dia mulai menarik perhatian global. Meskipun Yujun tahu dia hebat, tapi untuk berpikir dia bisa jadi kapten dari Tottenham. Saat itu Yujun jadi terpikir kalau saja bukan karena penyakit ini. Pada saat itu Yujun bertanya kalau dia masih bermain bola, kira-kira sudah sejauh apa dia bersinar sekarang. Yujun bilang kalau dia mendengarnya dari Hyungmin, mungkin dia bisa merelakannya. Mendapati pertanyaan itu, Hyungmin meneguk bir temannya itu meski tahu dirinya tidak bisa minum alkohol. Saat itu Hyungmin bilang kalau Yujun adalah pemain midfielder yang benar-benar hebat. Stamina dan keteguhannya itu juga adalah bakat. Jadi kalau Yujun berjuang, dia pasti bisa menjadi pemain awal di K-League. Mendengar itu Yujun bilang kalau itu terlalu berlebihan. Meskipun dia memang teman Hyungmin, tapi tetap saja. Hyungmin lalu menyela dan bilang kalau dia benar-benar serius. Kalau Yujun lebih baik dalam menggiring atau mengoper bola, dia yakin Yujun bisa menjadi pemain kelas dunia. Jadi intinya Hyungmin mengatakan kalau Yujun itu midfielder yang payah dalam mengoper maupun menggiring bola. Yujun bilang kalau itu namanya bukan pemain kelas dunia tapi cuman jadi orang bodoh. Mendengar itu Hyungmin tertawa dan bilang kalau sekarang Yujun menyadarinya sendiri, yang langsung membuat Yujun benar-benar kesal. Meskipun itu sangat disayangkan karena bermain bola dengan Yujun adalah hal yang paling seru yang pernah Hyungmin lakukan. Saat Yujun menceritakan masa lalu, dia melihat Hyungmin yang sudah mabuk dan mengatakan kalau saat itu dia bilang pada pelatih untuk mengizinkannya bermain sepak bola lagi. Setelah puas minum, Yujun mengantar Hyungmin ke mobil manajernya yang kebetulan datang untuk menjemputnya. Saat berjalan kembali, Yujun jadi teringat kata-kata Hyungmin sebelumnya, tapi memikirkannya membuat Yujun jadi kepikiran. Saat tiba-tiba hujan turun dengan deras, tapi pikiran Yujun masih soal masa lalu, jadi dia tidak memperhatikan lampu jalan. Jadi begitu dia sampai di tengah jalan, tiba-tiba saja truk pun datang menghantamnya. Dan begitulah hidup Song Yujun berakhir begitu saja. Dan bahkan di ujung kematiannya yang Yujun pikirkan masihlah sepak bola. Sambil perlahan kehilangan kesadarannya, Yujun berharap kalau dia bisa bermain di lapangan meski hanya sekali lagi. Sesaat kemudian Yujun membuka matanya. Dia juga mendengar rekan-rekannya memanggil nama Yujun. Tapi saat itu yang Yujun sadari lebih awal adalah langit biru yang cerah. Dan saat melihat Son Hyungmin, Yujun bertanya kenapa dia terlihat sangat muda seperti anak SMA. Pada saat itu wasit kembali meniup peluit. Hyungmin mengatakan kalau dia akan meminta izin pada pelatih soal Yujun yang gak bisa bermain lagi dan menyuruhnya untuk istirahat. Tapi saat itu Yujun segera menghentikannya dan bilang kalau dia akan bermain. Saat itu Yujun berpikir mau ini mimpi atau apapun dia tidak peduli selama dia bisa bermain bola. Pada saat itu Yujun menendang bolanya dengan keras. Dia nggak tahu cahaya apa yang dia lihat di depannya, tapi dia merasa kalau dia harus menendang ke arah titik itu. Saat rekan-rekannya yang lain mengomentari operan Yujun yang sampah itu karena menendang ke titik di mana tidak ada siapa-siapa, Hyungmin malah bilang kalau dia ada di sana untuk menerima umpanannya. Saat itu bahkan Yujun sendiri kaget akan bagaimana bisa Hyungmin sudah sampai di sana. Pada saat itu Hyungmin menendang bolanya dan gol! Saat itu semua anggota tim merayakan kemenangannya dan memuji tembakan Hyungmin. Sementara Yujun hanya berdiri diam di sana. Dia teringat apa yang selama ini sudah dia lalui dan penderitaannya yang tidak bisa bermain bola lagi. Jadi saat sekarang dia mendapatkan gol, Yujun berteriak dengan sangat puas. Saat itu Yujun tidak sadar bahwa cahaya yang muncul di depannya ini akan mengubah hidup Yujun sepenuhnya.
Setelah itu latihan sparring antara SMA Dongil dan SMA Shushin pun berakhir dengan kemenangan SMA Dongil 2-0. Satu persatu pemain SMA Dongil mulai meninggalkan lapangan, kecuali Yujun yang dari tadi duduk sendirian. Dia sepertinya mulai menyadari kalau yang terjadi saat ini padanya bukanlah mimpi melainkan sebuah kenyataan. Dia kembali ke masa lalu. Saat tiba-tiba Son Heung-min datang dan bertanya kenapa Yujun senyum-senyum sendiri dari tadi. Yujun menjawab sambil bercanda mengatakan kalau sepertinya kakaknya ini sedang senang. Heung-min hanya menganggap apa yang dia dengar itu ocehan orang. Dia lalu berkata kalau kali ini dia akan membiarkan Yujun karena operannya tadi. Dan jujur saja Heung-min gak terlalu berharap dan bertanya bagaimana cara tadi Yujun melihatnya ada di sana. Mendengar itu Yujun tahu kalau yang Heung-min maksud adalah saat dia menendang ke cahaya emas yang dia lihat sebelumnya. Dan kalau dipikir lagi, sekarang Yujun sudah tidak melihat lagi cahaya itu. Saat itu Yujun hanya menjawab dengan asal dan bilang kalau mungkin kemampuannya mulai menunjukkan diri. Pada saat itu Yujun yang melihat Heung-min berjalan pergi bertanya kemana Heung-min akan pergi. Yang Heung-min jawab kalau dia akan pulang ke rumah. Saat itu Yujun baru teringat kalau dia juga harus pulang. Untungnya Yujun masih ingat jalan pulang ke rumahnya juga kode pintu. Begitu masuk, Yujun langsung takjub karena isi rumahnya masih sama seperti dulu. Saat itu ibunya sedang memasak dan bilang kalau Yujun pulang tepat waktu untuk makan. Di sana juga sudah ayahnya yang sudah menunggu di meja makan. Melihat semua masakan ibunya itu sudah cukup lama sejak Yujun memakan makanan itu karena dia tinggal sendiri. Begitu mencicipinya, rasa masakan ibunya juga tetap sama. Ibu Yujun tidak pandai memasak. Saat itu si ayah bertanya apa Yujun sudah memikirkan apa yang ayahnya katakan soal sepak bola. Ayahnya ingin Yujun berhenti main sepak bola dan fokus pada belajar. Di kehidupan sebelumnya, karena penyakitnya, Yujun berhenti main bola dan fokus pada belajar dan setelahnya mewarisi bisnis ayahnya. Dan kalau memang itu yang ayahnya maksud, sebelumnya Yujun menjawab kalau dia akan memikirkannya. Tapi sekarang Yujun masih bisa melihat warna dan tubuhnya juga sehat. Yujun lalu menjawab dengan yakin kalau dia akan melanjutkan bermain sepak bola. Keesokan harinya di lapangan, pelatih berkata kalau hari ini mereka akan melakukan pertandingan Tier 1 dan membagi tim menjadi rompi merah dan hijau. Yujun tentu saja satu tim dengan Heung-min di rompi merah. Saat itu Yujun berpikir kalau cahaya emas yang dia lihat sebelumnya itu, apa mungkin hari ini dia juga akan melihatnya. Dan saat itu pertandingan dimulai dengan kick off dari tim merah. Begitu Yujun menerima operan, dia masih tidak melihat cahaya itu dan berpikir apa mungkin kemarin itu dia berhalusinasi. Tapi untuk sekarang Yujun akan memantau situasinya dulu dan mengoper bolanya. Para pemain di tim merah terus saling mengoper saat tiba-tiba melakukan umpan lambung yang cukup jauh. Operan itu berhasil diterima oleh Yang Juchan yang juga tim merah. Dia dengan percaya diri bilang karena bola sudah ada padanya, itu bisa dianggap timnya sudah mengamankan 1 gol. Tapi saat itu pemain tim hijau Park Jong-soo datang menghadang. Pada saat itu Yujun datang memanggil seniornya untuk meminta umpan. Bola langsung dioper pada Yujun dengan mudah. Sekarang Yujun sudah mendapatkan bolanya, tapi situasinya tidak semudah itu. Saat Yujun berpikir untuk mundur, tiba-tiba cahaya emas yang sebelumnya muncul lagi. Di belakang 2 pemain lawan yang menghadangnya dan celah untuk mencapai titik itu cukup sempit. Yujun berpikir apa dia bisa mengopernya ke titik itu, dan kalaupun bisa, apa dia bisa mendapatkan gol. Tapi kemudian Yujun tersenyum dan berpikir sebenarnya apa yang dia ragukan. Dia hanya perlu mencobanya kalau ingin tahu hasilnya. Saat bola masih melesat, Heung-min muncul di sana sebelum bola menyentuh titik cahaya emas itu. Dan ketika Heung-min menendang bola itu dengan kuat, sayangnya bola berhasil ditangkap oleh kiper lawan. Itu benar-benar sangat disayangkan. Tapi saat itu Yujun yang melihat tendangan Heung-min menyadari sesuatu. Sekarang dia sudah mengerti maksud dari kemunculan cahaya emas itu.
Saat itu pertandingan masih berlanjut. Yu-chan dan Jongsu terlibat duel udara memperebutkan bola yang pada akhirnya hanya menabrak kepala mereka dan kembali memantul. Untungnya saat itu Yu-jun muncul di sana dan mendapatkan bolanya. Pada saat itu Yu-jun berpikir, kalau saja bola yang dia umpan itu memasuki zona cahaya emas, Hyungmin bisa mencetak gol. Dan di momen itu Yu-jun langsung mengerti arti dari si cahaya emas. Pertama, zona emas akan muncul kalau Yu-jun yang memegang bola. Kedua, zona akan muncul saat ada kesempatan untuk mencetak gol. Dan yang ketiga, kalau bola memasuki zona emas itu, Hyungmin akan langsung mencetak gol. Jadi dengan kemampuannya ini, Yu-jun akan jadi pemain yang tidak terhentikan. Sementara itu, tanpa Yu-jun sadari, sedari tadi ada seseorang yang mengawasinya dari jendela bangunan atas. Dia melihat Yu-jun yang mulai mengoper begitu melihat Hyungmin berlari. Dia tidak menyangka akan ada anak yang menarik di sana. Dan orang yang memperhatikan itu adalah Lee Jung-won, pelatih tim nasional U17. Saat itu pertandingan tiruan berakhir dengan kemenangan tim merah 5-0. Sepulang latihan, Hyungmin berkata kalau peran Yu-jun hari ini lebih baik daripada levelnya yang biasa. Padahal dari dulu Yu-jun selalu jadi pemain yang box to box. Jadi nggak mungkin gaya perannya berubah hanya dalam beberapa hari. Saat Yu-jun bercanda tentang haruskah dia berhenti mengoper, Hyungmin langsung berkata kalau peran Yu-jun lah yang terbaik. Yu-jun tahu kalau dilihat dari sudut pandang orang lain itu pasti tidak masuk akal. Karena dari dulu Yu-jun selalu bermain box to box. Posisi di mana pemain berlari seperti orang gila dari kotak penalti sendiri ke kotak penalti lawan dan terampil dalam menyerang dan bertahan. Itu adalah posisi yang sangat cocok dengan Yu-jun karena staminanya adalah kekuatan terbesarnya. Jadi untuk tiba-tiba bermain jadi pass first itu memang agak... Saat tiba-tiba Hyungmin bilang kalau sebelumnya ada pelatih tim U17 yang mampir. Mendengar itu Yu-jun ingat kalau memang di sekitar waktu ini pelatih Lee Jung-won datang setiap hari ke sekolah untuk memantau kondisi Hyungmin. Hyungmin bilang kalau dia terus bermain seperti ini, mereka bisa masuk ke tim U17 bersama. Begitu mendengarnya, Yu-jun langsung membayangkan hal itu, tentang bagaimana para penonton meneriakkan namanya. Karena itu, Yu-jun akan memastikan kalau dia akan masuk ke tim U17. Keesokan harinya di lapangan, terlihat Hyungmin yang mengeluh karena hari ini adalah latihan kebugaran jasmani dasar. Dan itu adalah latihan yang membosankan. Saat tiba-tiba Hyungmin melihat pelatihnya memarkirkan sebuah bus. Dan dari dalam bus itu turun orang-orang dengan seragam merah. Hyungmin langsung tahu kalau mereka adalah anggota tim Solyut. Saat melihat orang terakhir yang turun, Yu-jun langsung mengenali pelatih Lee Jung-won. Saat itu pelatih tim SMA Dong-il bertanya apa ada hal lain yang mungkin pelatih Lee butuhkan. Saat itu pelatih Lee langsung melihat ke arah Yu-jun berada dan bilang kalau dia ada sedikit permintaan. Beberapa saat kemudian pelatih mengumumkan kalau hari ini meski mendadak mereka akan melakukan latihan persahabatan dengan tim Solyut. Pelatih lalu menunjukkan susunan pemain yang akan berlatih hari ini. Saat para pemain lain mengecek susunan namanya, Yu-jun berkata karena hari ini ada pelatih Lee Jung-won, jadi dia akan mengoper semua bolanya pada Hyungmin. Jadi dia harus mencetak banyak gol. Tapi saat itu Hyungmin malah menyuruh Yu-jun untuk mengecek susunan pemainnya. Begitu Yu-jun memeriksanya, dia terlihat kaget karena nama Son Hyungmin tidak ada di sana. Sementara itu di sisi lain, pelatih Lee Jung-won memperhatikan mereka. Dia berpikir apakah Song Yu-jun bisa melakukan operannya yang kemarin tanpa striker S-Class seperti Son Hyungmin. Dia ingin melihat apakah Song Yu-jun pantas untuk masuk ke tim U17 atau tidak. Dan pertandingan SMA Dong-il melawan tim Solyut pun dimulai. Youth Football Club adalah organisasi yang didirikan untuk menemukan dan melatih generasi sepak bola berikutnya. Dan di luar sana ada banyak sekali tim youth. Tapi Solyut yang dilatih oleh Lee Jung-won ada di level yang berbeda. Saat itu Yu-jun mencoba untuk menghadang pemain Solyut nomor 10. Tapi saat itu lawan segera mengumpan ke belakang. Saat itu pemain Solyut nomor 6 langsung menggunakan perhitungan untuk tindakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Jarak E sama dengan kecepatan V dikali waktu T. Memasukkan efek Magnus dan trigonometri dengan koordinat titik operan 30 derajat 33 menit 5 detik lintang utara, 126 derajat 43 menit 8 detik bujur timur. Jadi tingkat keberhasilan untuk operannya adalah 100%. Si nomor 6 Solute langsung menendang bolanya dengan sangat keras. Para pemain SMA Dongil melihat umpan yang melambung cukup jauh itu melintasi hampir setengah lapangan. Saat semua orang bertanya-tanya kemana bola itu akan mendarat, pemain Solute yang lain langsung menerima umpan itu dan menendang ke gawang SMA Dongil dan berhasil menciptakan sebuah gol. Melihat hal itu, Yujun benar-benar tidak habis pikir. Alasan sebenarnya kenapa tim Solute begitu dominan adalah karena Oh Seung-min sebagai midfielder dan panggilannya adalah hantu pengoper matematika. Malam sebelumnya, saat itu Yujun mencari tahu soal Oh Seung-min, midfielder dari tim Solute yang menjadi MVP dalam turnamen sepak bola remaja dengan keberhasilan operan 100%. Dan mengingat posisinya yang sama dengan Yujun, pada titik ini Oh Seung-min adalah kandidat terkuat untuk U17. Jadi kalau Yujun mau menggantikan Oh Seung-min dan masuk ke U17, dia butuh kemampuan mengoper yang lebih baik. Di masa lalu hal itu terdengar tidak mungkin, tapi saat ini Yujun percaya diri karena punya cahaya emas dan juga Sang Hyung-min. Kembali ke lapangan, Yujun mencoba mengoper pada Gudogen, striker SMA Dongil. Tapi setiap kali umpanannya berhasil diambil oleh pemain lawan. Tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi benar-benar setiap kali umpanan. Dogen sampai memakai operan sampah itu. Saat ini tingkat keberhasilan operan Yujun adalah 0%. Tanpa Hyung-min, Yujun tidak bisa melihat cahaya emas itu. Dan kalau dia nggak bisa melihat cahaya itu, operan mematikan pun nggak mungkin terjadi. Saat tiba-tiba Yujun tersadar dari lamunannya setelah diteriaki Dogen untuk menahan Oh Seung-min. Tapi belum sempat Yujun menahannya, Seung-min sudah mengoper bola itu pada rekannya yang lain. Begitu menerima bola, si nomor 7 Solute langsung melakukan tembakan ke gawang SMA Dongil. Tapi sayangnya itu hanya mengenai tiang gawang. Melihat itu, Yujun berpikir kalau itu Hyung-min, dia pasti sudah mencetak gol. Yujun jadi bertanya-tanya apa dia bisa mencetak gol tanpa cahaya itu. Saat tiba-tiba pelatih Lee Jung-won memanggil Oh Seung-min dan memberikannya acungan jempol. Melihat itu, Yujun langsung panik. Dia berpikir kalau dia harus segera membuat operan yang luar biasa. Sementara itu di pinggir lapangan, Ju-chan bilang kalau sepertinya midfielder mereka sedang blunder. Apa mungkin karena mereka berdua sebagai pemain inti tidak bermain? Mendengar itu, Hyung-min bilang mungkin benar. Karena penyerang utamanya keluar, mungkin anggota timnya menjadi kesulitan. Dan karena itu midfielder jadi menanggung semua beban. Dan bisa dilihat kalau midfielder lawan juga sedang mengoper gila-gilaan. Jadi anggota tim SMA Dongil pasti sangat tertekan. Saat tiba-tiba di lapangan, SMA Dongil akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Yujun juga berpikir kalau ini kesempatan mereka. Kalau dia bisa mengoper pada Gudogen dengan benar, dia akan mendapatkan perhatian pelatih Lee. Tapi saat itu 2 orang pemain lawan menghadang Yujun. Dan kalau dilihat jaraknya untuk mengoper juga terlalu sempit. Saat berpikir apa yang harus dilakukan, Dogen memanggilnya untuk meminta umpan. Pada saat itu yang Yujun pikirkan hanya untuk mendapatkan pujian dari pelatih Lee. Yujun lalu menendang bola itu dengan sangat keras. Tapi sayangnya operan itu kurang tinggi dan malah mengenai bahu lawan. Menilai arah dan kecepatan bola yang kurang, umpan itu malah langsung dikuasai oleh lawan. Pemain lawan juga mencemooh operan Yujun yang sampah itu. Lawan lalu saling mengoper di wilayah SMA Dongil. Saat itu bola berakhir di kaki Oh Seung-min. Dan setelah melakukan hitungan koordinatnya, dia langsung menendang bola pada rekannya yang sudah bersiap di depan gawang. Begitu bola mendarat, pemain Solute itu langsung menendang bola yang lagi-lagi berhasil menjadi sebuah gol. Saat itu Yujun terlihat sangat terpukul karena kesalahannya lawan jadi bisa mencetak gol. Ini benar-benar sebuah kesalahan yang fatal.
Pada saat itu babak pertama selesai. Yujun benar-benar tertekan karena kesalahan operannya lawan jadi membuat gol. Saat tiba-tiba kepalanya digeplak permen oleh Son Heung-min. Dia bertanya, sebenarnya Yujun ini kenapa? Apa Yujun sengaja melakukannya? Apa dia mengoper dengan tujuan yang lain? Mendengar itu Yujun malah bingung apa yang Heung-min bicarakan. Mereka kan harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatian pelatih Lee. Heung-min lalu bertanya kenapa Yujun hanya mengoper saja. Yang Yujun jawab bukan dia memang jago mengoper. Mendengar itu Heung-min jadi kesal. Dia lalu pergi meninggalkan Yujun dan bilang kalau dia sudah mengatakan yang diperlukan, jadi nanti jangan menyalahkannya. Tapi Yujun tidak mengerti apa yang Heung-min maksud. Dan babak kedua pun dimulai dengan kick off dari tim Seoul Youth. Saat itu Yujun masih terjebak dengan apa yang Heung-min katakan sebelumnya. Sebenarnya apa yang dirinya kuasai? Apa dia jago menggiring bola atau mungkin menembak? Semakin memikirkannya, Yujun jadi semakin kesal. Kenapa Heung-min tidak mengatakannya secara langsung saja? Saat tiba-tiba Yujun tersadar oleh teriakan rekannya yang bertanya kenapa Yujun tidak menahan lawan. Begitu tersadar, Yujun langsung berbalik dan mengejar. Sekarang bukan waktunya dia memikirkan hal itu. Yujun harus mencegah Oh Seung-min untuk mengoper lagi. Dan untuk melakukan hal itu, dia harus menghalangi semua bola yang dioper pada Oh Seung-min. Saat itu Yujun langsung berlari mengejar pemain nomor 10 lawan yang langsung mengoper bolanya pada rekannya yang lain. Tapi Yujun tidak berhenti dan kembali mengejar orang selanjutnya. Tapi sayangnya saat itu bola kembali berhasil dioper pada Oh Seung-min. Yujun bertekad untuk melakukannya lebih cepat lagi. Setelahnya Yujun terus-terusan menempeli semua pemain lawan yang menguasai bola seperti lintah. Pada saat itu semua pemain lawan termasuk Oh Seung-min sudah mulai kelelahan. Sementara Yujun masih mengejar seperti dan saat itu Seung-min yang sudah kelelahan mengoper bolanya dengan ketepatan yang menurun. Saat itu di pinggir lapangan, pelatih SMA Dongil bertanya pada pelatih Lee, apa Yujun melakukannya dengan baik? Yang pelatih Lee iakan, dan sejujurnya dia bingung harus memilih Yujun atau Seung-min untuk kemampuan mengopernya. Dan mungkin karena kesalahan sebelumnya, sekarang Yujun mengubah gaya pertandingan jadi pertandingan stamina. Jadi satu hal yang bisa pelatih Lee pikirkan adalah Yujun pasti sudah menyerah. Tapi saat itu pelatih SMA Dongmin bilang kalau Yujun pada awalnya adalah pemain box to box. Mendengar itu seakan menyadarkan pelatih Lee. Dia benar-benar lupa kalau Yujun itu awalnya pemain box to box karena posisinya. Sementara itu Yujun teringat apa yang Heung-min katakan di kehidupan sebelumnya soal staminanya yang tidak ada habisnya itu juga semangat Yujun yang merupakan bagian dari bakatnya. Jadi hal yang Yujun benar-benar kuasai adalah tekanan tanpa batas. Saat itu Yujun menghadang Oh Seung-min dan bilang untuk serahkan bola itu padanya. Tapi tentu Seung-min gak akan menyerahkannya semudah itu dan mengoper bolanya. Tapi karena kelelahan, keseimbangannya juga mulai menurun. Bola yang dioper sembarangan itu langsung berhasil dikuasai oleh Gudogen. Yujun langsung berteriak mengajak semuanya berlari maju. Ju-chan dan Heung-min di pinggir lapangan juga bersorak untuk rekan-rekannya. Heung-min tidak pernah melihat orang yang tidak hancur gara-gara tekanan gila-gilaan itu. Dan ini adalah Song Yujun yang sebenarnya. Saat itu Dogen mengoper pada Yujun yang posisinya lebih dekat ke gawang. Di menit ke-88 babak kedua, ini adalah kesempatan terakhir untuk menarik perhatian pelatih Lee Jung-wan. Yujun berpikir apa ini pilihan yang benar, karena kemanapun dia melihat, Yujun dihadang dari semua sisi tanpa ada tempat untuk mengoper. Saat Yujun masih mencari-cari kemana dia akan mengoper, tiba-tiba cahaya emas itu muncul tepat di depan gawang. Melihat itu Yujun benar-benar heran, padahal saat ini Heung-min sedang tidak bermain dan hanya menonton di pinggir lapangan. Tapi Yujun sudah tidak punya waktu untuk bertanya-tanya. Jadi dia langsung menendang bola itu ke tempat di mana cahaya emas berada. Tapi Yujun bertanya-tanya, kira-kira siapa orangnya? Siapa orang yang akan menendang bola itu kalau bukan Heung-min?
Pada saat itu Gudogen entah datang dari mana langsung menyundul bola itu menciptakan sebuah gol. Mereka semua bersorak dengan bahagia dan pertandingan berakhir dengan SMA Dongil yang menyamakan kedudukan. Sementara itu pelatih Lee Jung-gwon di pinggir lapangan. Dia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi central midfielder untuk Piala U17. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!